Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali berjumpa dengan kawan-kawan semua di channel Sol Sepatu Ajaib ya. Di channel ini selalu membahas tentang perbaikan sandal dan perbaikan sepatu. Entah itu dari masalah teknisnya, masalah kerusakannya, masalah ini ya, masalah bahannya ya. Dan di sini saya ada sandal yang saya pegang ya. Ini tentunya sandal yang masih baru ya. Ini bandrolnya atau eh, ini ya, apa tuh namanya ini? Pokoknya masih ada ya. Dan ini sudah saya jahit ya. Ini sudah saya jahit muter. Tapi di sini saya ada dua sandal ya. Dua sandal dengan hampir-hampir sama ya. Bentuknya hampir sama ya. Di bawahnya juga sama. Ada kayak haknya sedikit ya ini ya. Nah, ini juga hampir sama ya, ada haknya sedikit. Yang membedakan adalah di bagian selempangnya saja atau di bagian strapnya saja ini ya. Ini selempangnya tuh bentuknya seperti ini dan ini ada tiga kecil-kecil ya, ada anyamannya juga. Kalau ini polos ya, itu bedanya hanya di situ. Tapi akan saya bahas mengenai ketika dijahit ya. Perbedaan ketika dijahit. Tentunya ini akan saya jahit dengan teknik yang berbeda. Jadi akan saya bahas dua teknik berbeda ketika kita menjahit sandal ya. Mari kita simak saja di meja pengerjaannya karena biar lebih dekat, lebih jelas, lebih paham. Nah, ini ya, kedua sandalnya sudah ada di depan kita ya. Ini kedua sandalnya sudah ada di depan kita. Saya tidak mau bahas mereknya, saya tidak mau bahas warnanya. Yang saya akan bahas di sini adalah apa ya, jahitannya, yaitu proses menjahitnya ataupun model jahitannya ya, model jahitannya. Kalau dari atas ya kita lihat itu sama saja, sama dijahit dari atas ya, sama saja ini ya sudah ada jahitannya nih ya. Kawan-kawan bisa lihat ini juga sudah ada jahitannya. Kalau kita lihat dari atas itu sama saja ya, nggak ada bedanya. Ini semua dijahit dari atas semua, nggak ada bedanya. Tapi bedanya adalah ketika kita lihat dari samping ya. Samping ini ada benangnya, bentar. Bedanya adalah ketika kita lihat dari sampingnya. Kalau dari sampingnya ini sudah ada, sampingnya ada jahitannya ya. Nah ini ya. Kalau bagian ini itu enggak ada jahitannya ya. Terus ini jahitannya di mana? Kok di samping enggak ada? Jahitannya adalah dari bawah lah ini. Ini jahitannya dari bawah ya. Kan kan lihat ya. Ini jahitannya dari bawah. Nah, sudah dilihat ya. Sudah tahu ya jahitannya dari bawah. Lah, pertanyaannya, Bang, kenapa kok ada sandal yang dijahit dari samping? Mana ya? Ini dari samping. Bentar. Ada yang dijahit dari samping seperti ini ya. Sampingnya itu terlihat. Kok ada juga yang dijahit dari bawah? Apa yang menyebabkan sandal ini dijahit dari samping dan apa yang menyebabkan sandal ini, apa yang melatar belakangi sehingga sandal ini dijahit dari bawah ya. Dan rekomendasi mana yang paling bagus antara dijahit samping sama dijahit bawah ya. Akan saya jawab satu persatu ya. Kalau saya yang kasih pertanyaan sendiri, tapi saya yang jawab sendiri ya. Nggak apa-apa, agar kawan-kawan paham ya. Kenapa kok ini bisa dijahit dari samping ya? Kenapa kok ini bisa dijahit dari samping? Lah, saya sebagai tukang sol sepatu, saya lebih merekomendasikan jahit dari samping ya. Saya lebih merekomendasikan menjahit dari samping. Karena apa? Karena kalau dari samping itu dia tidak terkena jalan ya. Tentunya dia akan lebih awet ya.
Itu dia tidak terkena jalan dan tentunya lebih awet ya. Itu kalau dari samping. Asalkan dengan catatan ya, dengan catatan bagian uppernya ini, bagian yang ini krem ini dia tidak terlalu ke tengah ya. Dia agak mepet ya, lebih mepet ke solnya. Ini baru bisa ya. Ini baru bisa. Tapi kalau uppernya itu nanti saya jawab nanti. Pokoknya uppernya itu dia tidak keluar. Dia tidak keluar dari solnya. Jadi uppernya itu di dalam ya. Ini solnya kan hitam. Jadi uppernya itu ya yang krem ini di dalam. Ini baru bisa dijahit dari samping. Terus yang kedua jika bagian tengah ini, bagian ini ya samping ini, dia sedikit lebih lebar. Jadi masih ada ruang, ruang untuk kita menempatkan benang di sini ya. Itu baru bisa. Syarat pertama adalah apa? Adalah uppernya itu lebih ke dalam. Syarat kedua, masih ada ruang di samping ya. Baru kita bisa menjahit dari samping ya. Itu. Kenapa alasan ini dijahit dari samping berarti alasannya adalah masih ada ininya tidak apa tuh namanya di dalam sol ya. Yang krem ini. Yang kedua alasannya berarti masih ada ruang ya, karena saya lebih merekomendasikan dijahit dari samping asalkan syaratnya terpenuhi. Jadi dua syarat itu terpenuhi, saya jahit dari samping. Lah, ini kenapa saya yang satunya ya, kenapa saya jahit dari bawah? Itu karena ya, karena kebalikannya dari tadi ya. Karena bagian sampingnya itu tidak memenuhi kriteria ya. Jadi kalau kita coblos dari sini itu tidak nyangkut ya, bahkan akan rusak ya. Jadi tidak memenuhi kriteria yang jahit dari samping ya. Kalau ini memenuhi kriteria, pasti saya akan jahit dari samping. Lah terus bagian ini kan kamu lihat ya. Nah, ini bagian atasnya yang coklat ini ya. Jadi dia sama rata bahkan lebih ya, lebih keluar ya ini daripada yang krem ini tuh kan. Dia lebih keluar. Beda dengan ini ya. Kalau ini dia atasnya ini dia tidak melebihi, tidak kelihatan ya. Dia masuk semua, jadi baru bisa dijahit dari samping. Nah, kalau seperti ini itu ya keluar, jadi tidak rata ya. Rata pun itu nggak enak kalau menjahit dari samping, apalagi keluar seperti ini. Maka ini harus dijahit dari bagian bawah ya, dari bagian bawah. Jadi hasilnya seperti ini ya, ini dijahit dari bagian bawah karena syaratnya itu tidak terpenuhi. Syarat bahannya itu atau sandalnya itu tidak terpenuhi untuk kita bisa menjahit dari bagian samping ya. Jadi harus dijahit dari bagian bawah. Terus rekomendasi mana ya? Rekomendasi mana menjahit dari samping atau menjahit dari bawah? Terus kekuatannya lebih kuat mana ya? Kalau secara saya sebagai tukang sol sepatu, saya lebih merekomendasikan menjahit dari samping. Tapi kawan-kawan juga harus melihat juga, melihat requestan atau melihat dari yang punya juga. Kadang kala kita apa yang kita rekomendasikan itu justru jelek di mata pelanggan kita. Contoh misal, jika pelanggan kita nggak mau jahitannya terlalu terlihat ya, terlalu terlihat berarti kita jangan dari samping ya, kita dari bawah walaupun itu kurang bagus. Tapi sebelum itu kita harus merekomendasikan ke orang itu, orang tersebut bahwa lebih kuat dari jahit dari samping daripada dari bawah. Kenapa kok lebih kuat dari samping? Ya yang seperti saya bilang tadi di awal, yaitu kalau dari bawah itu dia akan terkena jalan ya. Emang kita bikin jalan benang seperti ini dia masuk, tapi lama-lama dia akan kena jalan juga seiring polosnya sol ini. Kalau dari samping tetap aman selamanya ya. Terus eh, itu kan kalau dari bawah itu kekuatannya bagus ya, kekuatannya, keindahannya ya lebih tidak terlihat jahitannya. Cuman kurang kuat itu benangnya cepat putus. Yang kedua juga kelemahannya adalah ketika musim hujan ya.
ketika musim hujan dan kita sandalnya itu sering kena air. Jadi ketika kita coblos dari bawah, ini nanti sandalnya berlubang semua muter dan tidak menutup kemungkinan dan pasti air-air hujan ketika kita melangkahkan sandal ini ke tempat yang berair, maka dia akan masuk ke lubang-lubang ini yang menjadikan ada nanti air yang masuk ke dalam atau ke tengah-tengah. Biasanya airnya tuh nggak sampai ke atas ya, tapi dia bersembunyi eh, atau apa ya, atau ada di bagian tengah-tengah antara sol dan upper ini lah. Terus apa resikonya jika ada air di tengah-tengah antara sol dan upper? Resikonya adalah lem di bagian dalam ini dia akan cepat apa coba? Cepat lepas ya, karena lem itu kalah dengan air ya. Dia nanti akan cepat lepas. Jadi risikonya seperti itu. Asalkan kita masih bisa jahit dari samping, kita jahit dari samping. Tapi kalau yang punya kekeh dan bersih keras minta dijahit dari bawah ya nggak apa-apa kita jahit dari bawah, tapi kita harus kasih penjelasan pertimbangan seperti yang saya jelaskan tadi ya, agar ketika nanti mengalami masalah kok dijahit dari bawah ternyata kok ternyata apa ya hasilnya nanti akan berair atau apa, itu kan sudah dijelaskan di awal. Terus dari kekuatan juga, kekuatan itu kuat dari samping karena menjahit itu ya paling kuat itu mepet ya, jadi antara ini jadi pertemuan dua bahan kita paling mepet semepet mungkin, tapi kita juga harus memperhatikan kualitas bahannya. Kalau bahannya masih kuat kita bisa semepet mungkin, kalau sudah kayak mau ambrol itu ya kayak dilebarkan lagi ya, jaraknya dilebarkan lagi. Oke ya, dan apapun itu tentang menjahit sandal itu sebenarnya sangat mudah dan sama saja tekniknya, cuman kita harus lebih jeli, lebih teliti di bagian mana kita harus menjahit, posisi mana yang terkuat, dan kita harus mengawali dari mana itu sangat krusial ya. Kalau kita salah dari awal atau dari kita mencoblos, dari kita menempatkan benangnya, walaupun menjahit kita benar, kita pemilihan benangnya sudah bagus, tapi hasilnya juga akan kurang bagus ya. Jadi menjahit itu meliputi satu jarum yang bagus ya, jarum yang bagus yang pokoknya satu jarum yang bagus lah ya, yang kokoh, kedua dari benang yang bagus juga, ketiga dari posisi ya. Posisi kita menjahit juga harus benar. Terus yang terakhir dari pengerjaan kita juga harus benar. Kalau semuanya bagus tapi pengerjaannya salah-salah ya sama saja hasilnya tidak akan bagus ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya share ya ke kawan-kawan semua. Semoga bisa menjadi acuan, bisa menjadi informasi yang bermanfaat dan berguna. Oke ya kawan-kawan, itu yang bisa saya share. Semoga bermanfaat, semoga berguna. Kalau ada apa-apa yang jelas mengenai sol sandal dan sol sepatu, bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Jangan sungkan-sungkan bertanya, saya pasti akan jawab ketika ada waktu untuk menjawab. Kalau belum saya jawab berarti saya masih sibuk kerja ya. Oke, saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.